Ya, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini? Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya, Mas ya. Masih lumayan pagi juga, belum siang-siang. Kalau mulai siang tuh udah mulai, kayaknya habis lemas gitu ya, biasanya. Oke, jadi hari ini eh, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kemarin yang kita sudah bahas tentang abstrak sama interface. Terus seharusnya sih overloading sama overriding. Tadi di yang sudah disusun kemarin overloading sama overriding dulu, tapi ditukar sama polimorfisme. Jadi kita akan majukan dulu polimorfisme untuk hari ini. Jadi kita akan belajar tentang poli. Terus setelah itu baru nanti kita belajar tentang overloading sama override. Karena overload sama override itu apa ya? Sebenarnya lebih kepada inheritance gitu ya, inheritance sama poli sih, jadinya dia deketan gitu. Nah jadi makanya saya majuin dulu yang polimorfisme karena lebih kepada konsep, terus nanti overloading sama overriding ya cuman sekedar oh iya tahu bahwa ini adalah overloading sama overriding gitu-gitu aja ya, jadi nggak terlalu berat lagi. Terus materi kita satu lagi itu tadi tentang MVC ya, jadi materi yang agak berat-berat itu saya majukan dulu, terus nanti di akhir-akhir kita materinya udah agak ringan, jadi tinggal latihan paling, terus review-review materi yang pengen di-review apa aja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya agak tukar sedikit konsepnya. Makanya untuk hari ini setelah abstrak sama interface kemarin, hari ini saya akan bahas tentang poli. Jadi materi yang agak beratnya saya majuin dulu. Tapi sebenarnya polimorfisme ini juga nggak terlalu berat sih. Yang paling berat itu sebenarnya di inheritance. Sebab inheritance itu banyak banyak apa ya? Banyak namanya, terus banyak ininya, banyak pecahannya. Tapi kalau polimorfisme itu cukup gampang, cukup mudah dan cukup gampang untuk dipelajari karena memang nggak terlalu sebanyak inheritance. Inheritance kan kemarin kalau Genspect itu inheritance, nanti ada yang whole part ya kan, terus ada lagi turunan pakai abstract class, terus ada yang interface dan seperti itu kan lumayan banyak ya. Nah tapi kalau untuk polimorfisme itu enggak terlalu, jadi polimorfisme cuma dibagi dua, statik sama dinamik. Statiknya yang statik sebenarnya udah pada pelajari, udah tahu, udah cuman beda nama sih. Nah, yang dinamik yang ada sedikit perbedaan di sana. Terus nanti overloading sama overriding materi selanjutnya itu juga sebenarnya tentang override, kan kita sudah belajar tuh override. Override di inheritance kan sudah ada kan pada saat kelas abstrak udah ada override-nya. Jadi mengetahui aja sih tinggal. Overload sebenarnya juga udah ada sih, tapi belum terlalu oh ini lo overload gitu. Tapi hanya sekedar tahu aja tapi nggak tahu nama. Nah, nanti makanya materinya nggak terlalu berat lagi. Terus MPC itu cuman apa ya, memetakan gitu model view sama controller aja. Nah udah habis materinya. Nah jadi untuk hari ini kita akan bahas itu ya tentang polimorfisme. Mungkin langsung aja sebentar saya akan tampilkan video tentang polimorfismenya, mana ya, polimorfisme. Ya, silakan ditonton dulu, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan secara singkat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme. Saya akan melanjutkan materi kita ya mengenai polimorfisme. Jadi sudah belajar overloading, overriding minggu kemarin, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan polimorfisme. Nah, sebenarnya polimorfisme ini nyambung juga sih sama si overloading sama overriding. Jadinya nanti tapi ya kita tahu dulu apa sih definisi dari polimorfisme. Oke, akibat polimorfisme ini terbentuk
karena akibat adanya inheritance. Jadi dapat terjadi polymorphic attachment. Jadi apa sih arti polimorfisme itu sendiri? Poly itu berarti banyak, morfis itu morph itu artinya bentuk. Jadi banyak bentuk ya polimorfisme. Artinya pada saat yang sama, sebuah reference dapat mengacu ke objek yang berbeda kelasnya, namun harus seketurunan. Nah, di sini. Jadi polimorfisme ini terbentuk karena adanya inheritance ya. Jadi di dalam polimorfisme ada inheritance juga. Nah, jadi pada saat bapak, atau kalau kita ngomongin inheritance ya, pada saat bapak aktif itu kan ada anak-anaknya. Nah, bapak ini, kelas bapak atau kelas super kelas itu bisa menunjuk atau mereference dirinya menjadi anaknya yang mana. Misalnya dia mau mereference menjadi subkelas yang A, ya udah nanti dia akan menunjuk bahwa dia adalah A, subkelas dari A. Makanya dia harus seketurunan, tapi harus tetap dalam seketurunan. Nah, jadi kelas super kelas ya, misalkan anggap saja nih ada sebuah kelas bapak ya, kemudian anaknya ada anak satu, anak dua, anak tiga. Nah, kelas bapak itu bisa menjadi ya, bisa menunjuk dirinya itu sebagai anak satu, kemudian si bapak bisa menunjuk menjadi anak dua, dan bapak juga bisa menunjuk anak tiga. Jadi kelas bapak atau kelas super kelas itu bisa menjadi tiga objek yang berbeda, gitu ya. Jadi dia bisa menunjuk tiga objek dari kelas turunannya. Nah, itulah makanya disebut dengan polimorfisme. Jadi kelas super kelas itu bisa menjadi lebih dari satu bentuk atau lebih dari satu objek yang dia tunjuk untuk anaknya ya. Jadi makanya disitulah banyak, maka disebut dengan polimorfisme. Dia bisa menjadi banyak bentuk, objeknya itu bisa menunjuk menjadi banyak bentuk anaknya. Nah, polimorfisme ya, ini adalah sebuah kejadian ketika objek dapat mengungkapkan banyak hal melalui suatu cara yang sama. Objek dapat menentukan berbagai bentuk ya. Konsep ini memungkinkan digunakannya sesuatu yang interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan tindakan yang mungkin secara prinsip, namun prinsipnya sama tapi prosesnya berbeda. Karena dia menunjuk anaknya tadi, prinsip dianya sama karena dia masih turunan, tapi isinya mungkin berbeda karena mungkin anaknya sudah mempunyai metode lain gitu, atau isi dari metode si bapak sudah di-override dan sudah diganti. Nah, itu prosesnya berbeda, tapi prinsip awalnya sama. Karena apa? Karena mereka masih seketurunan. Ini ya, polimorfisme mengizinkan kelas induk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua turunannya. Selanjutnya kelas turunan memperbarui implementasi ya. Oke. Sebagai contoh, kelas A diturunkan menjadi B, C, D. Dengan konsep polimorfisme, Anda dapat menjalankan metode yang terdapat pada B, C, D hanya dari objek yang diinstansiasi dari kelas A. Ini yang saya bilang tadi. Yang si bapak bisa menjadi objek anak satu, anak dua, anak tiga. Ya, karena dia masih seketurunan dan si bapak bisa menjadi objeknya banyak, menjadi objek yang banyak ya dari kelas anak-anaknya. Makanya disebut dengan polimorfisme. Keuntungannya adalah kita dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas baru berdasarkan superkelas tersebut. Kemudian hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Jadi kita cuma ngomongin ini ada metode A, tapi implementasinya nanti anak-anaknya yang akan merepresentasikan isinya apa. Itu sama seperti yang konsep apa namanya, overloading ya, ataupun overriding ya, sorry. Menghindari duplikasi objek. Jadi bisa duplikasi objeknya bisa dihindari gitu. Dari sudut yang ada sehingga tidak perlu menunjukkan kode dari nol ataupun mengulang ya. Nah,
Jadi di dalam polimorfisme itu sendiri ada dua macam. Ada yang dinamik polimorfisme dan ada satu lagi statik polimorfisme. Sekarang kita masuk ke dinamik polimorfisme. Sebenarnya dinamik polimorfisme itu sama dengan override. Ya, sama balik lagi kayak yang pertemuan sebelumnya bahwa saya sudah menjelaskan tentang override sama overload. Nah, yang disebutkan dengan dinamik polimorfisme itu adalah override. Syaratnya ya sama. Ya, ketika kalian mengoverride, secara tidak langsung kalian sudah melakukan dinamik polimorfisme. Ya, namanya saja yang berbeda. Penamaannya saja. Cara memanggil metodenya juga sama, jadi tidak akan saya jelaskan ulang. Kemudian akses modifier juga yang metode yang diturunkan tidak boleh lebih privat ya, sama seperti yang kemarin. Nah, ini contohnya yang untuk dinamik polimorfisme atau override ya gitu ya. Jadi ada sebuah kelas penyanyi, kemudian ada turunannya, ada penyanyi jazz, pop sama dangdut no? Kemudian ada sebuah metode bernyanyi gitu. Di dalam si penyanyi jazz, turunan dari penyanyi, dia mengoverride isi dari penyanyi ya, isi dari metode penyanyi dia mengoverride. Kemudian si penyanyi pop juga dia mengoverride isi dari metode bernyanyi dengan irama pop, dan juga si kelas penyanyi dangdut akan juga mengoverride isi metode dari metode bernyanyi ya, bernyanyi dengan irama dangdut. Ya sama seperti override biasa. Nah, tapi berbedanya di mana? Berbedanya di sini. Kalau misalnya kita biasanya membuat penyanyi P ya. Penyanyi P itu adalah kelas membuat objek dari kelas induk ya, atau kelas superkelas. Ini kan karena penyanyi itu adalah superkelasnya. Penyanyi P, kemudian penyanyi jazz ini adalah turunan ya. Penyanyi jazz misalnya objeknya adalah Mas Mujiono. Sama dengan new penyanyi jazz. Berarti objeknya adalah Mas Mujiono dari kelas penyanyi jazz. Kemudian bikin objek lagi dari kelas penyanyi pop dan bikin objek lagi dari kelas penyanyi dangdut. Objeknya Audi sama Inul. Nah, sekarang bagaimana kelihatan polimorfismenya? Kalau kita biasanya ya langsung panggil aja kan Mas Mujiono titik bernyanyi. Jelas ya, berarti metode yang akan dijalankan itu adalah metode dari Mas Mujiono. Biasanya gitu. Tapi sekarang kita menggunakan konsep polimorfisme. Bagaimana caranya supaya kelihatan polimorfismenya, dinamik polimorfisme itu adalah dari penyanyi P. Ini kan adalah objek dari kelas superkelas ya. P sama dengan ditunjuk ya. P mengacu pada objek penyanyi jazz. Objek penyanyi jazz siapa? Mas Mujiono kan. Berarti P ini menunjuk ke sini. Berarti P ini menjadi Mas Mujiono. P ini menjadi penyanyi jazz. Gitu. Kemudian P titik bernyanyi. Ketika P ini diisi dengan objek dari penyanyi jazz, maka P titik bernyanyi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil bernyanyi yang ada pada Mas Mujiono atau yang ada pada objek yang ditunjuk. Begitu. Ya, kalau kita biasanya Mas Mujiono titik bernyanyi ya jelas ya pasti bernyanyi yang ada di Mas Mujiono. Tapi sekarang kalian lihat yang pertama dia ditunjuk ke Mas Mujiono, kemudian ditunjuk ke Audi, ditunjuk ke Inul. Tapi P titik bernyanyi ini P titik bernyanyi, P titik bernyanyi. Hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah P titik bernyanyi yang dijalankan yang mana? Yaitu adalah yang dijalankan adalah ya punya penyanyi jazz karena dia sudah menunjuk di sini. Pasti keluarnya adalah bernyanyi dengan irama jazz. Kemudian yang ketika dia ditunjuk P-nya superkelas menunjuk ke anaknya yaitu Audi, objek dari penyanyi pop. Kemudian dipanggil metode dari P titik bernyanyi. Yang dijalankan bernyanyi yang mana? Bukan bernyanyi punya si kelas penyanyi, tapi bernyanyi punya si penyanyi pop. Yang ini yang dijalankan. Bukan yang di atas ya, bukan punya super kelasnya. Kenapa? Karena super kelasnya itu sudah menunjuk atau sudah menjadi objek dari anaknya gitu.
ya. Jadi yang akan dijalankan itu adalah bernyanyi yang ini, yang penyanyi pop. Sama nanti ketika dia P sama dengan Inul, Inul itu adalah penyanyi dangdut ya. Berarti bernyanyi yang mana yang akan ditampilkan? Yaitu adalah bernyanyi yang punya si penyanyi dangdut. Yang ini yang akan ditampilkan. Jadi kelihatan polimorfismenya itu di sini. Ya, pada saat di sini. Dia menunjuk ke mengacu pada objek siapa gitu. Ini makanya polimorfisme, dia bisa menjadi banyak bentuk. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam static polimorfisme. Static polimorfisme itu adalah overload. Kalau dinamik override, kalau static itu adalah overload. Saya juga tidak akan menjelaskan ulang ya tentang overload. Aturan overloadnya sama seperti yang kemarin. Nah, ini contohnya aja langsung. Tampil data, tampilkan ya string X, kemudian X. Nah, di sini ada turunannya, yaitu turunannya karakter, integer, sama pecahan. Nah, tapi di overloadnya tampilkan yang ditampil data dia string X, tapi kalau untuk yang karakter dia parameternya menjadi char X. Kemudian untuk tampilkan yang integer, parameternya integer X, dan pecahan parameternya menjadi double X. Kemudian ini mainnya ya. Saya harap terlihat ya mainnya sebentar. Nah, ini ya mungkin lebih jelas. Ya, ini lebih jelas nih. Nah, mainnya itu ya seperti biasa. Tampil data ini dari kelas induk ya. Kemudian karakter A sama dengan new karakter, integer B sama dengan integer, pecahan C sama dengan new pecahan. Tinggal dipanggil aja A titik tampilkan, B titik tampilkan, C titik tampilkan. Tidak terlalu berbeda jauh sama si yang dinamik polimorfisme gitu, sama aja. Dia hanya memanggil sesuai dengan sesuai dengan metodenya masing-masing, sesuai dengan objek yang ditampilkan atau objek yang ditunjuk masing-masing gitu ya. Mungkin untuk penjelasan tentang polimorfisme sekian dulu. Nah, di sini ada latihan ya, diberikan. Ini latihannya saya skip dulu ya. Oke. Jadi saya akan jelaskan ulang tentang polimorfisme. Sebenarnya polimorfisme ini yang saya bilang tadi gampang, cuman bedanya cuman pada saat pemanggilan. Untuk pada saat di main. Jadi untuk di kelas, untuk pembuatan kelas misalnya gitu, yang untuk atribut terus turunan yang override itu sama, bedanya hanya pada saat pemanggilan. Nah, pada saat pemanggilan. Jadi polimorfisme itu, poli itu dari banyak bentuk ya intinya. Jadi poli itu banyak dan morfisme itu atau morf itu ada bentuk. Jadi dia itu banyak bentuk, tapi dia tetap harus kita mengacu lagi-lagi kan polimorfisme ini sebenarnya terbentuk karena ada inheritance juga. Namun kita itu mengacu pada reference pada kelas yang berbeda, tapi tetap seketurunan atau masih dalam turunannya atau masih inheritance. Nah, mengungkapkan satu sama lain ya berbagai bentuk. Oke. Jadi ini lebih kepada polimorfisme ini lebih kepada pembentukan objek. Ya, jadi lebih kepada ke sana. Oke, bersifat umum ya. Keuntungannya sebenarnya ini ya yang kita buat sebagai superclass menjadi dasar ya, sebenarnya inheritance ini termasuk, terus mendefinisikan behavior yang belum pernah atau yang berbeda dari apa yang diinduknya, sebenarnya inheritance juga. Tapi sebenarnya dia tuh untuk polimorfisme itu lebih kepada keuntungannya lebih kepada untuk menghindari duplikasi objek. Jadi memang ada beberapa kemungkinan ya kita itu membuatkan satu kelas bisa menghasilkan beberapa objek. Nah, jadi ada kemungkinan kalau kita akan menghasilkan satu kelas itu banyak objek. Nah, tapi memang polimorfisme ini sebenarnya lebih ditujukan hanya untuk menghasilkan yang objeknya hanya satu. Jadi dia memang lebih kepada menjurusnya itu lebih kepada
ininya bukan kepada pembuatan kelas, tapi lebih kepada pembuatan objek. Tahu kan objek yang di mana? Yang ada di main. Jadi bukan bentuk kelasnya sendiri, tapi yang ada di main. Pembentukan objeknya yang ada di main. Jadi memang dikhususkan untuk membentukkan objek yang hanya satu kali dibuat. Sehingga dia itu objeknya itu tidak terduplikasi atau tidak dibuat berulang. Ya, tidak dibuat berulang. Nah, oke. Jadi sebenarnya ada dua macam polimorfisme. Yang pertama ada statik sama ada yang dinamik. Ini ya, kalau yang di override, yang dinamik dulu, saya langsung masuk ke contoh. Ya, jadi di sini saya lebih enak kayaknya di contoh. Jadi di sini kalau yang polimorfisme yang dinamik ini sama persis kan, ini kelas induk, terus ini kelas turunan penyanyi jazz, terus penyanyi kan dari turunan dari kelas induk, penyanyi pop turunan dari penyanyi dangdut turunan dari penyanyi, kemudian mengoverride biasa mengoverride metode bernyanyi, di sini juga mengoverride, di sini juga override, di sini juga override. Nah, bedanya dia adalah pada saat pemanggilan, pada saat pembuatan objeknya. Jadi objeknya yaitu kita bentuk dulu objek dari penyanyi P atau objek dari superkelasnya atau kelas induk, kemudian baru kita bentuk objek dari kelas anak. Nah, kelas anaknya kita bikin satu-satu ya, Mas. Penyanyi jazz, penyanyi pop, sama dangdut. Nah, ketika pertama kita akan mengacu, jadi P atau kelas induk, dia akan mengacu pada Mas Bujono atau mengacu pada objek penyanyi jazz. Jadi ketika bernyanyi dipanggil, itu akan menghasilkan atau memanggil metode yang ada pada penyanyi jazz. Begitu. Nah, jadi di sini untuk yang dinamik polimorfisme itu biasanya superkelasnya itu tidak bisa kita jadikan abstrak. Tidak bisa kita jadikan kelas abstrak. Kenapa tidak bisa dijadikan kelas abstrak? Karena di sini akan dibentuk objek. Ya, karena di main-nya kelas kelas superkelas akan membentuk objek. Kalau kelas abstrak kan nggak bisa dibentuk objek. Maka dia tidak boleh untuk yang dinamik polimorfisme tidak bisa berbentuk kelas abstrak untuk superkelasnya. Jadi dia harus berbentuk kelas nyata. Ya, yang mana nanti kan seharusnya kan kalau kelas abstrak kita belajar kemarin, kelas abstrak ini kan bernyanyi kan bisa dikosongin tuh, nggak punya body. Nah, kalau kelas nyata kan harus punya body. Ya udah kita isi apa aja gitu body-nya. Tapi yang pasti adalah objek dari kelas superkelasnya harus berbentuk kelas nyata, bukan kelas abstrak. Karena apa? Karena di main akan objek superkelasnya akan dibentuk. Superkelasnya akan dibentuk objek. Nanti objeknya yang akan mengacu ke anaknya. Gitu. Bedanya cuma di sini. Untuk yang di atas-atas ini sama semua, nggak ada beda. P Mas Mujiono. Kemudian dia panggil P bernyanyi. Tapi yang bernyanyi yang dikeluarkan atau yang ditampilkan adalah bernyanyi dengan irama jazz. Kemudian kita acu lagi. P sama dengan Audi. Berarti dia mengacu ke penyanyi pop. Pada saat P titik bernyanyi dipanggil, dia bukan menghidupkan yang penyanyi jazz, ataupun bukan menghidupkan yang karakteristik nada belum didefinisikan, tapi dia akan menghidupkan yang P punya si penyanyi pop, yaitu bernyanyi dengan irama pop. Terus kita panggil lagi, kita acu lagi yang P-nya itu kita acu dengan misalnya Inul, berarti dia mengacu pada objek penyanyi dangdut. Nah, penyanyi dangdut dipanggil lagi P titik bernyanyi, berarti yang akan dihidupkan adalah yang untuk penyanyi dangdut atau ya bernyanyi dengan irama dangdut. Seperti itu. Jadi yang P bernyanyi kan sama semua tuh, tapi sebelumnya harus diacu dulu. Superkelasnya harus mengacu ke anak yang mana, baru nanti dipanggil. Nah, sehingga nanti di sini yang kelihatan bahwa ketika kita tidak banyak duplikasi kelas yang akan duplikasi objek yang akan dibentuk gitu. Jadi dipastikan hanya satu objek yang terbentuk. Ya, karena kita hanya mengacu ke satu. Seperti itu.
Ini yang untuk dynamic. Jadi harus diingat bahwa kalau yang dinamik polimorfisme itu kelas superkelasnya, ya superkelasnya tidak boleh berbentuk kelas abstrak atau harus berbentuk kelas nyata. Ya, harus berbentuk kelas nyata dan dia akan superkelasnya akan mereference ke salah satu objek seperti itu. Objek dari dari induknya, dari anaknya seperti itu. Nah, tapi kalau yang statik polimorfisme itu ya sama aja sih. Tapi kalau yang statik polimorfisme itu dia ini lebih kepada aturan overloading. Ya, kalau di si dinamik polimorfisme itu lebih ke aturan bagaimana dia membentuk objeknya atau mengacu pada objeknya. Sedangkan kalau statik polimorfisme, nah, ini ya sebenarnya nanti diajarin juga aturan overloading. Metode yang mengoverload harus merubah argumen list, kemudian mengoverload boleh mengubah return type, boleh merubah akses identifier dan lain-lain. Nah, langsung aja contohnya ya biar gampang. Nah, di sini kita punya kelas tampil kelas. Tampil kelas kita tampilkan, kemudian ini kan adalah string X gitu. Tipe datanya adalah string X. Kemudian turunan atau karakter ini menurun ya, merupakan kelas turunan dari tampil data. Tapi tampilkan di sini tadi kan string X, tapi di sini sekarang karakter X. Berubah kan? Kita sesuaikan. Ini yang namanya overload. Kemudian ini lagi integer, di sini adalah tampilkan integer X. Kemudian pecahan ini adalah double. Ya, bedanya kalau overload dia namanya sama gitu, tapi dia akan mengubah. Sebenarnya overload ini bisa dipakai pada saat kalian seperti kita membuat konstruktor. Konstruktor kan kemarin kan saya ajarin ada kalau membuat kelas harus ada konstruktornya. Tapi ada konstruktor yang dengan parameter, ada konstruktor yang tidak ada parameter. Ya kan? Nah, itu sebenarnya overload. Nah, jadi satu kelas, satu metode atau ya metode konstruktor yang tidak ada parameter kan namanya sama kan dengan namanya yang konstruktor tanpa parameter, sama persis kan. Misalnya kelas mahasiswa, kemudian nanti konstruktornya adalah mahasiswa tapi buka kurung gitu aja. Terus kalau misalnya yang pakai parameter kan tinggal mahasiswa buka kurung misalnya integer name, string nama gitu, pakai pakai parameter. Nah, tapi kan parameternya harus berbeda, tidak boleh parameternya sama. Kalau misalnya sama dia tetap tidak bisa. Walaupun tapi kepada saat overload nama metodenya sama boleh, nggak apa-apa. Tapi parameternya harus berbeda gitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk di polimorfisme ini kita sebenarnya cara pemanggilannya sama. Jadi untuk kelas superkelasnya itu boleh dijadikan kelas abstrak. Kenapa? Karena dia tidak perlu merujuk ke superkelasnya, tidak perlu dijadikan objek. Ini sebenarnya ini dijadikan objek tadi nggak pernah dipakai kan di sini, tapi nggak perlu dijadikan objek juga masih tetap bisa. Pemanggilannya tetap sama. Nanti di overload kita belajar overload ya. Jadi kalau contoh dari overload salah satunya penerapannya seperti di konstruktor. Diingetin aja, nanti kita pelajarin lagi pada saat overload. Seperti itu. Jadi yang saya lebih fokuskan untuk polimorfisme ini adalah pada saat pemanggilannya. Kalau yang dinamik tadi, dia pemanggilannya harus merujuk ya objek induk merujuk ke objek anak. Ya. Kemudian tapi kalau yang di statik ini dia pemanggilannya ya seperti normal-normal aja gitu. Jadi karakter A sama dengan karakter A, kemudian panggil kan A titik tampilkan, B titik tampilkan, C titik tampilkan seperti itu. Tapi bedanya nanti ada di dalam overload-nya. Overload-nya kita pelajari nanti minggu depan. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang polimorfisme. Jadi ya cuma dua. Sebenarnya polimorfisme itu pada saat pemanggilan, lebih tepatnya pada saat pembentukan objeknya aja.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang kita coba ya. Coba ya, saya panggil siapa? Devitra Ramatullah, adakah? Halo, Devitra Rahmatullah. Ada di sini orangnya? Halo? Halo Devitra? Devitra? Devitra Rahmatullah? Tidak ada jawaban. Naruh nama aja. Devitra Rahmatullah. Tidak ada jawaban. Oke. Coba. Alif Akbar. Alif Akbar Muhammad Isra. Ya, Bu. Iya. Oke, Alif. Coba menurut kamu apa beda statik polimorfisme sama dinamik poli? Menurut kamu sendiri. Ya, kalau menurut aku kalau statik itu dia nanti manggil anaknya. Kalau dinamik itu kita anaknya ditunjuk yang dipanggil parentnya. Tapi pertama kita harus nunjuk dulu anaknya yang mana. Oke. Jadi parentnya nunjuk anaknya saya akan menjadi siapa gitu ya. Untuk yang dinamik ya. Tapi kalau yang statik dia langsung aja anaknya yang jalan begitu ya, Alif ya. Iya, Bu. Oke, siap. Oke, coba ya. Saya ini paging, jadi susah. Nggak kelihatan semuanya. Oke, kita coba satu lagi. Violinora Syafia. Violinora Syafia. Kalau saya search sih nggak ada di Zoom. Tapi nggak tahu kalau pakai nama lain. Tapi di absen, ngisi absen. Ngisi daftar hadir di e-learning. Tapi kalau saya search, nggak nemu. Oke, baiklah. Coba ya, kita pindah. Francisca. Ya, Bu. Iya, oke, Francisca. Francisca, tadi ada statik sama dinamik ya, polimorfisme. Ya. Temannya tadi sudah jelasin bedanya apa. Nah, sekarang menurut Francisca, kalau yang dinamik polimorfisme itu apa ya? Kelas induknya harus harus kelas abstrak atau harus berupa kelas abstrak atau tidak boleh berupa kelas abstrak. Nah, gitu. Kalau yang dinamik. Dinamik tidak boleh kelas abstrak, Bu, karena di mainnya nanti dibuat objek kelas abstraknya, kelas induknya dibuat objek. Jadi kelas superkelasnya itu tidak boleh jadi kelas abstrak. Oke, baik, siap. Ya, jadi kalau yang untuk dinamik itu
dia tidak boleh dijadikan kelas abstrak ya, nanti karena akan dia dibentuk menjadi objeknya. Kan induknya itu akan tetap dibentuk jadi objek, makanya dia tidak boleh dijadikan kelas abstrak. Apalagi kelas interface ya, tambah nggak boleh lagi tuh dijadikan kelas, dijadikan interface. Karena apa? Ya kalau interface nggak ada hierarki kan, terus juga dia tidak bisa dibentuk jadi objek juga. Oke, baik kalau begitu. Saya mau review aja sedikit, udah cukup. Sekarang saya akan ini ya, seperti biasa, tugas kelompok. Nah, ini ada 2 latihan sih. Soal yang pertama ini ya, diberikan sebuah parent class shape serta beberapa subclass circle, rectangle, sama triangle. Polimorfisme memungkinkan programmer mendefinisikan metode luas pada setiap subclass. Apapun objek yang dibuat, get luas akan memberikan hasil yang benar. Jadi baik shape, circle, rectangle, sama triangle, dia tetap akan menghasilkan sesuatu. Intinya begitu. Ya, dan misalnya yang shape dia hanya menghasilkan apa, terus circle ya dia return apa gitu untuk menghitung luas ya, rectangle sama juga sama triangle juga. Nah, ini main programnya belum ya. Jadi saya diminta untuk kalian membuat rancangan untuk kasus tersebut. Jadi gimana turunannya kira-kira, kemudian apa yang di overload dan isi yang di overloadnya apa. Jadi boleh dibuat dari bentuk gambar ataupun misalnya, tapi ini belum dalam bentuk coding ya, belum dalam bentuk coding. Jadi misalnya mau dibentuk gambar boleh, ataupun misalnya nggak mau gambar tapi penjelasan secara singkat, misalnya circle nanti extend ke shape, misalnya begitu. Terus atributnya apa, metodenya apa terserah, gitu ya. Soal pertama dan soal kedua ini suatu perusahaan sistem developer ya mempunyai banyak pegawai. Jadi ada perusahaan, ada banyak pegawainya. Pegawainya itu ada George, Adin, bagus-bagus banget namanya, dan Albertina adalah programmer pada perusahaan tersebut. Mereka digaji, kalau programmer digaji sebesar gaji pokok. Baihaqi ini ya kali ya. Baihaqi adalah seorang sales. Sales berhak diberi gaji berupa gaji pokok ditambah dengan bonus. Kemudian sebagai seorang manajer, Bernard mendapatkan gaji pokok plus tunjangan. Nah, jadi dengan pendekatan objek oriented, buatlah program penggajian atau payroll sederhana yang dapat mencetak dan menampilkan seluruh gaji pegawai perusahaan tersebut. Ya, kalian diminta untuk membuat rancangan kelas. Ya, main programnya belum. Seperti itu. Jadi gimana kalian merancang? Yang pasti tetap ya nanti mau misalnya menggunakan polimorfisme, yang pasti harus tahu dulu yang mana, terus nanti misalnya turunan, terus jadikan apa, terus metodenya apa, atau metode yang akan di overload apa, seperti itu. Silakan kalian rancang secara berkelompok seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Silakan. Nanti akan saya kirim juga ininya ya. Soalnya di drive. Oh ya, lupa bikin drive-nya. Oke, belum ada. Izin bertanya mengenai boleh. Bisa nggak Bu kalau kita bedain dynamic sama static itu dari superclassnya Bu? Tadi kan dikatakan bahwa kalau dynamic itu kelasnya nggak boleh abstrak, kalau static boleh abstrak. Berarti kalau cara bedain static sama dynamic itu dilihat dari superclassnya bisa nggak Bu? Bisa, boleh dilihat dari sana. Ya, dilihat dari sana, terus juga dilihat dari satu lagi, cara pembentukan objeknya. Ya, bisa kita lihat dari kelasnya, pembeda antara statis sama dinamik di Poly itu dilihat dari kelasnya satu, sama
cara pemanggilan atau pembentukan objeknya. Boleh dilihat dari sana. Bisa. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya lagi Bu. Boleh. Kalau statik itu superclass-nya harus abstrak Bu ya? Apa boleh objek Boleh, nyata? boleh objeknya nyata bisa. Ya, jadi boleh objek nyata. Jadi enggak wajib ya kalau yang statik, tapi kalau yang dinamik tadi kan wajib tidak kelas abstrak atau wajib kelas nyata. Tapi kalau yang si statis itu boleh aja abstrak, boleh juga kelas nyata. Makanya saya bilang tadi ada dua kemungkinan melihatnya, cara melihatnya dari min-nya pembentukan. Karena dia boleh ya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, saya bikin ini dulu. Ini dulu satu kali. Marxisme tanggal 7/04. Oke, sudah saya kirimkan. Saya kirimnya dulu ya. Bentar. Nah, ini ya. Ini link untuk polimorfismenya, soalnya juga ada di sana. Terus, nah, ya untuk pembuatannya itu waktunya saya kasih 1 minggu. Terserah kalian mau membuatnya kapan, mau membuat setelah ini juga silakan gitu. Jadi saya bebaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pasti minggu depan, sebelum minggu depan atau sebelum perkuliahan lah, sebelum perkuliahan minggu depan, hasil jawabannya sudah ada di drive tersebut seperti itu. Jadi bukan kayak kemarin saya tunggu waktu sekian jam, saya 30 menit enggak ya. Jadi saya bebas ya, terserah kalian mau membuatnya kapan. Terus, nah pembagian kelompoknya saya akan buka breakout room selama 5 menit untuk mengetahui siapa kelompoknya. Gitu. Ya, saya akan buka breakout room. Saya bagi jadi 6 kelompok. Ya. Saya buka waktu 5 menit hanya untuk berdiskusi atau mengetahui siapa-siapa saja kelompoknya dan kelompok berapa masuknya. Terus mau diskusi kira-kira kapan mau mengerjakannya, boleh didiskusikan dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit kita balik lagi, saya closing dan ya silakan mau mengerjakan sekarang boleh, nanti aja boleh, pasti saya tunggu sampai minggu depan. Seperti itu ya. Oke, saya bukan open room-nya ya. Silakan masuk dulu untuk tahu siapa anggota kelompok. Silakan join.
Oke, baik, sudah ya, sudah tahu ya anggota kelompoknya, terus mau diskusikan nanti kapan mau mengerjakannya silakan, atau mau mengerjakan sekarang. Kalau mau mengerjakan sekarang mau pakai Zoom boleh, tapi saya tinggal. Atau mau pakai yang lain silakan ya, boleh aja. Mau mengerjakan sekarang, ada yang mau mengerjakan sekarang, mau pakai Zoom-nya enggak? Enggak? Oke, kalau tidak ada, oke, mungkin segitu aja untuk hari ini ya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Mudah-mudahan yang puasa bisa menjalankan puasa yang lancar nanti sampai akhir gitu. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya close ya.